السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran dalam surah Ali Imran. Dan insyaAllah Ta'ala kita akan sambung pelajaran kita pada pagi ini, yaitu pada ayat yang ke-78 ya. Bagi sesiapa yang ingin menggunakan buku, silakan buka pada muka surat yang ke-13 ya. Muka surat 13, iaitu ayat yang ke-78. Ataupun bagi sesiapa yang ingin menggunakan Al-Quran, silahkan buka pada muka surat yang muka surat yang ke-60 muka surat yang ke-60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Baik. Pada ayat sebelumnya, seperti mana yang sudah kita pelajari bersama pada minggu lepas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-77 ini, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lakum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahwasanya orang-orang yang menukar agamanya dengan keduniaan, dengan kenikmatan dunia, ya, dengan kehidupan dunia, alladzina yashtaruna bihadillahi wa aymanihim, kemudian mereka bersumpah untuk membetulkan, ya, untuk membenarkan, ya, apa yang mereka katakan, maka nanti mereka di yaumil qiyamah, di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan khalaq. Apa khalaq di sini? Itu bagian. Jadi orang yang menukar agamanya dengan perkara yang batil, dengan dengan kehidupan dunia, apatah lagi mereka itu bersumpah, ya, untuk mendapatkan dunia itu mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapat kebaikan apapun nanti di yaumil qiyamah. Ini salah satu ancaman kepada mereka, la khalaqa lakum fil akhirah. Kemudian di antaranya lagi, la yukallimuhumullahu, Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan rahmat. Justru Allah Subhanahu wa taala akan berkata, akan berbicara dengan mereka dengan perkataan yang murka, dengan perkataan yang membawa siksa. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan memandang mereka dengan pandangan yang rahmah, dengan pandangan yang menyucikan hati. Justru Allah akan memandang mereka dengan pandangan yang murka, dengan pandangan yang dipenuhi dengan kemarahan. Wala yuzakihim walahum adzabun alim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan disucikan daripada perbuatan-perbuatan dosa mereka. Walahum adzabun alim. Justru mereka, dan tentu mereka ini nanti di akhirat akan mendapatkan azab siksa yang sangat pedih. Inilah ancaman-ancaman yang diancamkan kepada orang-orang yang menukar agama Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dunia. Dan orang-orang yang sering bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang mereka usahakan di dalam meraih kenikmatan dunia. Wal iyadu billahi ta'ala. Baik, sekarang kita akan sambung pada ayat yang ke-78 ini. Wa inna minkum lafariqan yalwuna alsinatakum bil kitab. Ini menjelaskan tentang ahlul kitab, dan utamanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, wa inna minkum lafariqan yalwuna alsinatakum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Wa inna minkum lafariqan. Fariqan makna di sini adalah golongan ataupun kelompok. Minkum di sini dia merujuk kepada ahlul kitab. Wa inna minkum, dan sebagian daripada ahlul kitab, ya, minkum di sini, hum di sini merupakan dhamir jamak, ya, merupakan isim dhamir yang merujuk kepada kata isim yang menunjukkan jamak. Wa inna minkum, dan sebahagian daripada mereka ahlul kitab. Jadi di sini pada perkataan ini dimulakan dengan perkataan inna untuk mengukuhkan, untuk menguatkan bahwa suatu pernyataan itu memang kuat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan sebahagian ahlul kitab di sini. Sebahagian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa inna minkum, sebahagian, sesungguhnya sebagian daripada mereka, la fariqan. Ya, la fariqan, ada segolongan. Fariqan ini boleh kita terjemahkan segolongan ke, ataupun kelompok ke, ataupun kalangan, boleh. Ya, kalau kita nak ikutkan terjemahan di sini, dan sesungguhnya.
Ya, dalam kalangan mereka nescaya ada segolongan. Segolongan, la fariqan, segolongan. Yalwuna. Yalwuna ni makna dia adalah bersilat lidah. Kalau bahasa kita ni dia bersilat lidah. Bersilat lidah di sini iaitu memutarbelitkan. Memutarbelitkan. Makna yalwuna di sini adalah dia makna asalnya adalah melembutkan. Kalau kita tengok dalam ni yalwuna ay yaqlibuna alsinatakum bitahrif wa ziyadah. Ni makna yalwuna. Yalwuna ni merupakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari yang menunjukkan kepada jamak. Yalwuna, mereka memutarbelitkan. Memutarbelitkan ni maksud dia yaqlibuna alsinatahum bitahrif wa ziyadah, iaitu merubah, membolak-balikkan, maksudnya membolak-balikkan lidah. Intinya bersilat lidah lah. Bersilat lidah. Ya, berdusta, membohongi, pandai berbicara. Pandai berbicara ini maksudnya dia membuat suatu kedustaan. Membuat suatu kedustaan. Dalam menyatakan ataupun menafsirkan sesuatu. Ini yalwuna. Termasuk kepada yalwuna. Ya. Termasuk menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu tafsiran yang tidak diingini oleh kalam tersebut. Ya. Seperti ta'wil ataupun tahrif. Bitahrifi dengan merubah wa ziyadati dan menambahkan. Maksudnya dia menafsirkan sesuatu dengan bukan tafsiran yang sebetulnya. Ini yang maksud dengan yalwuna. Mereka memutarbelitkan. Ya, memutarbelitkan. Alsinatahum, lidah-lidah mereka. Alsinatun ni merupakan jamak kepada lisanun. Ya. Merupakan jamak kepada lisanun. Lisanun, lidah. Ya. Alsinatun, lidah-lidah. Dalam bahasa kita Melayu ni ada perkataan istilah lisanun kan? Lisanun. Ini bahasa apa ni? Bahasa yang lembut. Bahasa yang lembut, lisanun. Ya. Lisanun bahasa yang halus ya. Lisanun. Jamak dia adalah alsinatun. Lisanun lidah, alsinatun lidah-lidah. Yalwuna alsinatakum, li alsinata di sini kedudukan dia menjadi maf'ulun bihi daripada perkataan yalwuna. Apa yang mereka putarbelitkan di sini alsinatun yaitu lidah. Maksudnya memutarbelitkan itu berkata dusta atas nama Allah. Berkata sesuatu yang dusta ataupun menafsirkan sesuatu yang menyeleweng daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Alkitab itu kitab Taurat, ya. Kitab Taurat itu ditafsirkan sesuai dengan kehendak mereka. Sesuai dengan kehendak mereka. Ini maksud dia. Yalwuna alsinatakum bil kitabi, pada Alkitab, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, dan sesungguhnya dalam kalangan mereka tentu terdapat segolongan yang memutarbelitkan lidah mereka untuk membaca Alkitab. Memutarbelitkan lidah mereka dalam Alkitab. Baik. Lebih jelasnya, coba kita tengok dalam beberapa tafsir ya. Dalam beberapa tafsir ni kita boleh cek. Wa inna minkum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir As-Sa'adi, kemudian juga dalam tafsir Ibn Utsaimin. Ay wa inna min ahli al-kitabi jama'atan. Terdapat dalam golongan ahli kitab itu jama'atan, kumpulan, ya'tifuna wa yumiluna alsinatahum bil kitab. Mereka ini memutarbelitkan, bersilat lidah. Ya, bil kitab, di dalam Alkitab, dalam membaca Alkitab. Imma bitahrifi lafzihi, ya, sama ada dengan merubah lafadznya. Ketika mereka membaca kitab Taurat, sebagian daripada mereka itu ada yang merubah lafadznya.
Jadi kitab itu dirubah oleh mereka sebagian lafadznya untuk mendapatkan tujuan, untuk memperoleh tujuan yang mereka inginkan. Wa imma bitahrifi maknahu, ataupun merubah maknanya, bitafsirihi ala ghairi muradillah, dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksudnya. Jadi maksudnya orang Yahudi ini ketika dia membaca Alkitab, yaitu kitab Taurat, mereka ini berusaha untuk merubah sebagian lafaz ataupun merubah sebagian makna. Jadi sebagian kalam ataupun lafaz yang dibaca dalam kitab Taurat itu dirubah oleh mereka. Jadi dirubah ini dua kemungkinan, sama ada dirubah lafaznya ataupun dirubah maknanya, dirubah tafsirannya. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mengelabuhi, ya, untuk mengelabuhi orang-orang bodoh, ya, untuk mengelabuhi orang-orang bodoh bahwa apa yang mereka katakan itu adalah benar. Nah, tengok kita sambungan dia, litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Kenapa mereka ini merubah, ya, merubah kitab tersebut, merubah tafsirannya ataupun merubah kalimatnya, merubah lafadznya? Litahsabuhu minal kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu adalah Alkitab, bagian daripada Alkitab. Litahsabuhu, agar kamu menyangka. Nah, tahsabu di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang menunjukkan jamak daripada fi'il madhi hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu, yang bermakna menyangka, ya, menyangka. Asal dia tahsabuna. Asal dia tahsabuna. Tahsabuna, kamu ini menyangka. Kamu orang ramai menyangka. Kalian menyangka. Nah, apabila ini dimasuki oleh lam ta'lil, litahsabuhu, ya, lam ta'lil ataupun lam kai, ya, maka bermakna agar kamu menyangka dia. Oh, di sini merujuk kepada Alkitab. Agar kamu menyangka dia minal kitabi, sebagian daripada Alkitab. Minal kitabi termasuk daripada Alkitab. Maksudnya ya, maksud di sini adalah kalau kita terjemahkan secara maknawi dulu, ya, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian daripada kitab. Wa ma huwa minal kitabi. Wa ma huwa, ma di sini merupakan makna fi. Ma yang bermakna tidak. Wa ma huwa, ya, wa ma huwa, padahal itu bukan. Ya. Wa di sini bermakna padahal, ya. Wa ma huwa ini merupakan ma'atof, ma huruf atof. Wa ma huwa, padahal. Huwa, ya, apa yang dibaca mereka? Nah, wa ma huwa, dan padahal itu bukan, padahal itu yang dibaca bukan minal kitabi, daripada Alkitab. Jadi wa ma huwa ini cara menterjemahkan kita, padahal itu bukan. Ya. Padahal itu bukan. Wa ma huwa minal kitabi, padahal itu bukan bagian daripada kitab. Apa yang mereka baca itu, ya, apa yang mereka baca dalam Alkitab, kemudian ditafsirkan, ya, dengan kemahuan mereka sendiri, dengan kehendak mereka sendiri, dengan nafsu mereka sendiri, itu bukan bagian daripada kitab. Ya. Dan apa yang mereka baca ini dibacakan kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang yang tidak berilmu. Jadi orang-orang yang tidak berilmu nih, orang-orang bodoh nih, dia mudah ataupun mudah untuk mempelajari apa yang ahlul kitab ini baca. Padahal yang mereka baca itu pada hakikatnya bukan termasuk isi daripada Alkitab. Justru yang dibaca itu merupakan perubahan-perubahan daripada Alkitab tersebut ataupun tafsiran-tafsiran daripada kitab Taurat itu. Ya. Litadunnu annama yuharrifunahu bikalamihim min kitabillahil munazzal. Jadi mereka bertujuan agar kalian itu, ya, menyangka bahwa apa yang mereka rubah dalam Alkitab itu termasuk bagian daripada kalamullah. Pada sejatinya itu bukan kalamullah, tetapi
itu merupakan rekaan mereka sendiri. Ya, wa ma huwa minal kitab. Ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa minal kitab. Dan yang mereka baca itu bukan bagian daripada Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, itu termasuk daripada Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, orang Yahudi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ini merupakan fi'il mudhari' yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Mufrad dia yaqulu, ya, bentuk musanna, bentuk kedua yaqulani, bentuk jamak dia adalah yaquluna. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Setelah mereka membaca Alkitab ini, membaca kitab Taurat, ya, membaca kitab Taurat lalu ditafsirkan ataupun dirubah kalimatnya dengan sekehendak mereka, mereka berkata bahawa itu daripada Allah Subhanahu wa taala, datang daripada Allah, dan mereka juga berkata bahawa apa yang mereka baca itu hakikatnya min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka reka. Ini kata mereka lah. Wa yaquluna huwa, dan mereka berkata huwa alkitab. Huwa di sini merujuk kepada alkitab. Min indillahi, datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka itu datang daripada Allah. Wa yaquluna huwa min indillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma huwa min indillah, itu sekali-kali tidak datang daripada Allah. Wa ma huwa, dan itu tidak, ataupun dan itu bukan. Ma di sini merupakan manafi. Sama ya. Penjelasan dia dengan wa ma huwa di atas. Wa ma huwa, dan itu bukan, dan apa yang mereka bukan, dan apa yang mereka baca itu bukan datang min indillahi, daripada Allah. أي وما ذلك الذي لووا به ألسنتكم فأحدثوه مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم. Apa yang mereka ni, apa yang mereka putar belitkan ni dalam Alkitab, ya, itu bukan daripada Alkitab dan tidak datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ianya merupakan sesuatu yang direka ataupun yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Nah, inilah kejahatan ataupun keburukan ahlul kitab, orang Yahudi, ketika mereka merubah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kehendak mereka. Ini merupakan penyesatan yang nyata. Wal iyadu billahi ta'ala. Inilah. Jadi ada perubahan dalam kitab Taurat dan Injil tu. Jadi kitab Taurat dan Injil yang sekarang itu tidak original. Itu sudah banyak sangat perubahan. Adapun Al-Quranul Karim, dia akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari akhir, sehingga hari kiamat. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang mustasyrikin, orang-orang liberal, orang-orang orang-orang yang orang musuh-musuh Islam. Mereka berupaya dengan sekuat-kuatnya untuk merubah isi Al-Quran, ya, untuk menyelewengkan maknanya, untuk melemahkan Al-Quran. Dan alhamdulillah sehingga hari ini Al-Quran ini terjaga, tetap utuh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Quran itu pada hati-hati ataupun di dalam hati orang-orang yang beriman. Semakin banyak Al-Quran ini mau dirubah oleh orang-orang kafir, maka semakin Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dada orang-orang yang beriman dengan cara Al-Quran ini dihafalkan oleh generasi-generasi Islam. Ya, dihafalkan. Jadi setiap mereka mau merubah satu huruf pun, satu huruf itu akan diketahui. Nah, kemudian wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata, 'ala Allahil kadhib,
Ya, sesuatu yang dusta kepada Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib. Al-kadzib di sini makna dia adalah dusta. Ini merupakan masdar kepada perkataan kadziba yakdzibu. Ya, kadzaba yakdzibu kadziban ataupun kadzaban. Wa yaquluna, dan mereka berkata, 'alallahi al-kadzib, dusta kepada Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui yang benar. Wa hum, padahal mereka ahlul kitab, ya'lamuna, mengetahui hakikat yang benar. Ya'lamuna di sini merupakan fi'il mudhari, ya. Nah, perhatikan di sini wa hum ya'lamun. Hum di sini merupakan isim dhamir jamak. Nah, kemudian di sini fi'il mudhari ya'lamun juga dibentuk kepada jamak. Ya. Datang dalam bentuk jamak. Ini untuk menyesuaikan dengan mubtada'nya. Hum di sini kedudukannya sebagai mubtada dan ya'lamun ini dia sebagai khabar. Apabila mubtada dia jamak, maka khabar dia juga jamak. Sebab ya'lamun ini kedudukannya di sini sebagai khabar, ya. Sebagai khabar daripada hum. Wa hum, dan mereka ahlul kitab, ya'lamuna, mengetahui sebenarnya. Ya. Ya'lamuna, mengetahui sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud wa hum ya'lamun? Ay wa yata'ammaduna qaulal kadhibi 'ala Allah. Ya. Mereka dengan sengaja berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhaq bi kitabillahi ma laysa minhu wa hum ya'lamuna min anfusihim annahum qad kadzabu waftaru fi dzalika. Ya, bahwasanya mereka itu sengaja berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam merubah kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak sesuai, mereka itu mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini sebetulnya tidak benar. Itu merupakan kedustaan. Mereka tahu dalam diri mereka, tetapi mereka memang sengaja untuk berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlul kitab. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-79. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان لبشر. Okay. Makana nih. Makana. Makana ini dia adalah negatif, ya. Makana. Tidak ada. Ataupun tidak pantas. Makana tidak pantas, tidak sepatutnya. Ma di sini adalah manafi. Apabila dia masuk kepada kata fi'il, maka fi'il tersebut bermakna negatif. Karena ni makna dia adalah ada. Apabila dimasuki oleh makana, makana tidak ada. Ataupun tidak sepatutnya. Ataupun tidak pantas. Makana li basharin. Basharin makna dia adalah manusia. Sama dengan an-nasul. Bashar makna dia adalah manusia ataupun seseorang. Ya. Maka li basharin ayyutiyahullahu kitab. Tidak pantas. Ya. Ya, tidak sewajarnya, tidak pantas, tidak sepatutnya bagi seseorang yang diberikan kepadanya Alkitab. Ayyutiyahullahu kitab, yang diberikannya Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, ayyutiyahullahu, Allah memberikan kepada dia Alkitab. Hu di sini merujuk kepada bashar. Isim dhamir hu di sini merujuk kepada bashar. Ayyutiyahullah, Allah memberikannya. Apa yang diberikan Allah di sini? Alkitab
Alkitab. Kedudukan Alkitab di sini menjadi khobar. Sorry, bukan khobar ya. Menjadi maf'ulun bihi daripada perkataan yu'tiyah. Menjadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama di sini adalah isim dhamir hu. Isim dhamir mufrad. Hu kepada bashar. Alkitab di sini maf'ulun bihi yang kedua. Alkitab, alkitab. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, maka li bashirin ayyutiyahu Allahul kitab. Kalau kita tengok di sini terjemahan, dia diterjemahkan tidak mungkin. Dalam terjemahan lain itu ada juga yang diterjemahkan tidak sepatutnya ataupun tidak pantas. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah. Ini kalau kita nak ikutkan terjemahan terjemahan maknawi ya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah. Wal hukma serta hikmah. Hukma di sini maknanya bukan hukum ya. Al-hukma di sini makna dia adalah hikmat. Ya. Makna al-hikmah di sini, al-hukma di sini hikmah wan nubuwata dan kenabian. Wan nubuwata dan kenabian. Summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Summa yaqula, kemudian dia berkata lin-nasi kepada manusia. Apa perkataan dia? Kunu ibadalli. Jadilah kalian orang-orang yang menyembah aku selain Allah. Min dunillah selain Allah. Kunu ibadalli. Jadilah kalian itu penyembah-penyembah aku selain Allah. Yaqula linnasi. Summa di sini makna dia adalah kemudian. Ini huruf ataf ya. Kata sambung ataupun penghubung. Summa yaqula, kemudian dia berkata, kepada siapa dia berkata? Linnasi, kepada manusia. Apa perkataan dia? Kunu ibadan li min dunillah. Jadi apa? Okey. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, maka li basharin ayyutihi Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ay yunazzilullahu alaihi kitabahu wa yu'allimuhu al-hikmata wa yu'tihi an-nubuwah. Tidak pantas bagi seseorang, bagi manusia, ya, di mana mereka diberikan kitab oleh Allah, diberikan al-hikmah, kebijaksanaan, diberikan ilmu, kemudian diberikan kenabian untuk mengatakan kepada manusia sekalian, kunu ibadalli min dunillah. Wahai manusia, jadilah kalian itu sebagai penyembah-penyembah aku selain daripada Allah. Ini tak pantas. Tak pantas diucapkan seorang nabi, tak pantas diucapkan seorang manusia yang diberikan kitab dan kebijaksanaan hikmah dan diberikan kenabian untuk mengatakan dan mengajak kepada manusia untuk menyembah dirinya. Ini tak pantas dan memang tidak boleh. Kunu ibadan li min dunillah. Ya, summa yad'u ila ibadati nafsihi wa yaqulu lin-nas u'buduni min dunillah. Ini tak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya karena dia telah diberikan Alkitab. Karena dia telah diberikan hikmah dan ilmu. Karena dia telah diberikan kenabian. Tidak pantas dan tidak boleh. Walakin, min dunillah ni maksud dia selain daripada Allah. Min dunillah, selain daripada Allah. Walakin, tetapi. Walakin, tetapi. Ini lakin ni dia adalah ilil istidrak. Yang patut dikatakan ialah kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin, tetapi
Walakin tetapi dia berkata, kunu rabbaniyin. Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah. Rabbaniyin. Rabbaniyin ni makna dia adalah rabbaniyun. Mufrad dia adalah rabbani. Rabbani. Ya, rabbani. Jamak dia rabbaniyun ataupun rabbaniyin. Rabbaniyun ni makna dia adalah pengabdi-pengabdi Allah. Hamba yang rabbani. Yang terdidik. Yang soleh. Yang sentiasa beribadah kepada Allah. Yang sentiasa menunjukkan kebaikan. Itu adalah rabbani. Menjadi hamba yang rabbani. Ya, iaitu pengabdi-pengabdi. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay walakin. Nah, ini tengok ni dalam tafsiran dia. Dalam beberapa tafsir disebutkan ay walakin idza ataahu Allahu dzalika. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan Alkitab, memberikan hikmah, memberikan kenabian, fa innahu yaqulu linnas. Sepatutnya dia berkata kepada manusia, kunu ulama'a hukama'a ulama'. Jadilah kalian itu adalah ulama-ulama yang memberikan pencerahan kepada manusia. Hukama, orang-orang yang bijaksana. Ulama, orang-orang yang penyantun. Mukhlisina lirrabbi, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah. Muta'abbidina lahu, hanya beribadah kepadanya. Muallimina linnasi, mengajarkan kebaikan, kebenaran kepada manusia. Ya, turabbunahum bisigharil ilmi qabla kibarihi, mendidik mereka tatkala mereka itu masih kecil, yaitu mendidik dengan ilmu qabla kibarihi, sebelum mereka menjadi dewasa. Ini dia walakin kunu rabbaniyin. Jadi rabbaniyin ini adalah pengabdi-pengabdi Allah. Jadi yang dimaksud rabbaniyin di sini adalah ulama, hukama, kemudian ulama, mukhlisin lirrabb, ya. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menyantun, yang penyantun, kemudian orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini yang dimaksud dengan rabbani. Ya. Yang dimaksud dengan rabbani, hamba yang rabbani. Maksudnya hamba yang berilmu, hamba yang bijaksana, hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah, hamba yang sentiasa mengajarkan kebaikan dan menunjukkan kebenaran kepada manusia. Ini rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Ya, karena kamu mengajarkan Alkitab. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kamu mengajarkan Alkitab. Tu'allimuna di sini merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Ya, mufrad dia adalah tu'allimu, kamu mengajarkan. Tu'allimuna, kalian mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kamu mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kamu mempelajarinya. Wa bima kuntum tadrusun. Darasa yadrusu. Perkataan tadrusun di sini makna dia adalah mempelajari. Darasa yadrusu. Ini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi darasa. Darasa dia telah mempelajari, belajar. Yadrusu dia sedang ataupun akan mempelajari. Tadrusu kamu mempelajari, tadrusuna kalian mempelajari. Jadi pada perkataan tadrusuna ini merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun, ini menunjukkan jamak ataupun yang disebut dengan af'alul khamsati. Jadi tu'allimuna dengan tadrusuna ini sama. Af'alul khamsati, yaitu fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Fi'il-fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Af'alul khamsah. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-80.
Okey. Baik. Dalam perkataan tu'allimu ni disebutkan dalam tafsir okey, Ibn Al-Jazari, kemudian Ibn ni ni tentang bacaan dia, tak perlulah. Bukan tafsir, bacaan dia. Jadi boleh dibaca tu'allimuna ataupun ta'lamuna. Kalau dibaca tu'allimuna daripada perkataan ta'lim. Kalau ta'lamuna bermakna bi'ilmikum al-kitab. Tak perlulah. Okey, baik. Pada ayat yang ke-80. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. baik. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Yang bermaksud wala ya'murukum, dan tidak pula dia memerintahkan kepada kamu, wala ya'murukum, dan tidak pula dia memerintahkan kepada kamu. La di sini merupakan la nafi yang masuk kepada fi'il mudhari' ya'muru. Ya'muru memerintah. Apabila dia dimasuki oleh la nafi, la ya'muru, bermakna dia tidak memerintah. Dan dia tidak memerintah. Ataupun menyuruh. Ya, menyuruh siapa di sini? Kum, kamu, ataupun kalian. Ini merupakan isim dhamir yang menunjukkan kepada jamak, ya. Kum, kalian. Bentuk mufradiyat kah. Kah, kamu ataupun awak. Kuma, awak berdua. Kum, kalian semua. Ya'murukum. Ya. An tattakhidul malaika, menjadikan malaikat-malaikat. Ittakhadha yattakhiduni, makna dia adalah menjadikan. Ya, an tattakhidul malaika, asal dia tattakhiduna. Tattakhiduna, kalian menjadikan. Apabila dimasuki oleh an masdariyah, an huruf nasab, maka nun ni dia dihilangkan. Asal dia tattakhiduna. Dimasuki oleh an, dibaca an tattakhidu. Nun dia dihilangkan. An tattakhidul malaika, menjadikan. Menjadikan siapa? Al malaikata, para malaikat. Malaikat ini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi daripada tattakhidu, objek. Al malaika, para malaikat. Wan nabiyina, al malaikat ini merupakan kata jamak daripada malakun, ya. Ya. Al malaikah. Wan nabiyina, dan para nabi. An nabi ini juga jamak kepada nabiyun. Wan nabiyina, dan para nabi ataupun nabi-nabi. Arbaban, sebagai Tuhan. Arbaban, sebagai Tuhan. Arbaban jamak kepada Rabbun. Ya, jamak kepada Rabbun. Rabbun arbaban. Ya, Tuhan-Tuhan. Baik. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Arbaban, sebagai Tuhan. Baik, di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana yang dibawakan oleh qala Muhammad bin Ishaq, kata Ibn Katsir, haddatsana Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah atau Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Abu Rafi al-Qurazi,
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران. Tatkala ya al-ahbar min al-yahudi wan nasara, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ya berkumpul ya tatkala orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli Najran ini berkumpul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'akum ilal Islam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka Yahudi dan Nasrani ini untuk masuk kepada agama Islam. Ya. Apa kata mereka? Kata mereka orang Yahudi, "Aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam?" Jadi ketika orang Yahudi ini diajak oleh untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, intinya diajak untuk menjadi orang Islam. Tapi orang Yahudi ini mereka menolak. Dan justru mereka berkata kepada baginda Nabi, "Aturidu ya Muhammad na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam?" Wahai Muhammad, adakah kamu menginginkan supaya kami menyembah kamu seperti mana orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa ibn Maryam? Jadi dia nih. Padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka ini untuk beriman kepada Allah, bukan beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan. Ini perkataan orang Yahudi. Nah, sekarang perkataan orang Nasrani. Faqala rajulun min ahli Najran Nasrani min asli Najran Nasrani yuqala lahu ar-rais. Nah, sekarang seorang lelaki daripada kalangan Nasrani, ahli Najrani, nama dia adalah Ar-Rais. Yuqalu lahu Ar-Raisa. Nama ke atau pemimpinnya tak pastilah. Mungkin dia nama kot. Apa perkataan dia? Au dzaka turidu minna ya Muhammad wa ilaihi tad'unana? Wahai Muhammad, seperti itukah kamu mengumpulkan kami di sini? Wa ilaihi tad'unana, dan kepada dia kamu menyeru kami untuk beriman? Au kama qal, ataupun perkataan ini au kama qal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka ini, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibantah oleh Yahudi dan Nasrani, ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adzallah. Ma'adzallah an na'budu ghaira Allah." Ma'adzallah, tidak. Ya, ma'adzallah. Saya berlindung kepada Allah. An na'budu ghaira Allah, agar kita menyembah selain Allah. Tidak. Aku tidak mengajak kalian ini untuk kita menyembah selain Allah. Au an na'muru bi'ibadati ghairi, dan kami pula tidak menyuruh untuk menyembah selainnya. Ma bidzalika ba'athani wala bidzalika amarani. Bukan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus saya. Bukan untuk menyembah selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus aku nih untuk hanya menyembah Allah, bukan untuk menyembah selainnya. Wala bidzalika amarani, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan itu. Bukan, kata Allah. Au kama qala. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون. Nah, turunlah ayat ini untuk membantah pernyataan mereka, ya, untuk membantah pernyataan mereka. Jadi di sini jelas, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya. Ay wa ma kana lahu aidan ay ya'murukum an tattakhidul malaikata walan nabiyyina arbaba tu'badu min dunillah. Dan dia pula tidak menyuruh. Nih. Jadi orang yang diberikan Alkitab, diberikan hikmah, ilmu, diberikan kenabian, dia tidak akan menyuruh manusia itu untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, tak. Sebab dalam kitab itu sudah dijelaskan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah.
Itu maksud dia. Fama yanbaghi lahu an ya'murukum bi'ibadati ahadin minal khalqi la nabiyyin mursalin wala malakin qaribin. Maka tidak pantas, tidak patut, ya, tidak boleh baginya menyuruh kalian untuk beribadah kepada seseorang pun daripada makhluknya. Dia bukan nabi yang diutus, bukan malaikat yang didekatkan. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Aya'murukum, adakah patut dia menyuruhmu? Aya'muru di sini, ya, aya'muru ada perkataan, ada huruf hamzah. Di sini merupakan huruf istifham, bermakna adakah. Apabila dia masuk kepada fi'il mudhari, ya, dia bermakna istifham, bertanya. Aya'muru, adakah dia patut menyuruh kamu bil kufri, menjadi kafir, ba'da id antum muslimun, setelah kamu menjadi seorang muslim. Ba'da id antum muslimun, setelah kamu menjadi orang Islam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Patutkah dia, seorang nabi ini yang diberikan Alkitab, yang diberikan hikmah, yang diberikan kenabian, menyuruh kalian untuk menjadi orang kafir, menyembah malaikat, menyembah para nabi, setelah kalian itu menjadi orang Islam. Ba'da iz antum muslimun. Perkataan al-kufr di sini, al-kufr ini dia maknanya adalah kafir. Ba'da id antum muslimun. Perkataan muslimun ini merupakan isim jamak karena dia diakhirkan oleh oleh waw dan nun. Bentuk mufrad dia adalah muslimun. Tak panjang ya, dia pendek. Muslimun. Apabila dibentuk kepada jamak ditambahkan waw dan nun. Muslimun. Ini disebut dengan jamak muzakkar salim. Ba'da id antum muslimun, setelah kalian itu menjadi orang-orang Islam. Fala yumkin ini tafsiran dia. Fala yumkin an ya'murakum bil kufri ba'da id antum munqaduna bit ta'ah mutadalliluna bil 'ubudiyyati lillah qad taqarrara islamukum wa sabatah. Maka tidak mungkin dia memerintahkan kamu agar kamu itu menjadi orang kafir setelah kalian itu taat kepada Allah, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud aya'murukum bil kufri ba'da antum muslimun. Naam. Hadza wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan yaitu pada ayat yang ke-81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم. Apa nih soalan dia nih? Kata ahli kitab mengubah tafsiran kitabnya. Adakah orang Islam pun merubah-rubah kitab juga? Tidak ada. Kalau orang Islam ini dia tidak ada yang merubah ataupun berani merubah isi Al-Quran. Tidak ada. Sampai sekarang Al-Quran ini masih terjaga. Bahkan sampai hari kiamat. Tidak ada yang merubah Al-Quran. Untuk Alkitab, Taurat dan Injil ini sudah ada perubahan. Na'am. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.